Oke sobat, kita berjumpa kembali. Teman-teman semangat terus ya, semangat terus dan kita senantiasa doakan selalu sehat, pastinya dimudahkan segala rezekinya kita semuanya. Amin. Oke sobat, saya di sini sedikit mau menceritakan pengalaman saya ya. Jadi dari penghasilan YouTube saya bisa kebeli lah, bisa katakan kebeli walaupun memang masih kredit ya. Masih dapat rumah di Samasta Ciseeng. Nah, ini saya dalam perjalanan menuju ke lokasi ya, ke perumahan tersebut. Saya sudah keempat kalinya ini ya ke lokasi. Jadi ceritanya awalnya itu saya dapat rumah di sini, take over ya. Jadi take over dari teman. Saya teruskan cicilannya, dia sudah bayar 5 tahun, total 15 tahun, dia sudah bayar 5 tahun dan saya tinggal menyelesaikan 10 tahun lagi. Angsuran setiap bulan itu 1,8 juta ya teman-teman. Nah, jadi singkatnya begitu. Ini dalam perjalanan saya menuju ke lokasi dan rumah ini boleh dibilang 90% uangnya itu dari YouTube ya, hasil saya untuk menabung setiap bulan gajian saya tabung-tabung dan bisa kita untuk kebeli rumah. Sebab kalau di ibu kota ini kita di sini perantauan semua sobat. Sekian puluh tahun kita ngontrak-kontrak terus ya, sudah waktunya lah sekarang kita untuk punya rumah sendiri ya. Bayangkan kalau kita ngontrak itu sampai 10-20 tahun ya. Kalau kita bisa ngambil rumah kayak gini sama juga bayar kontrakan ya temen. Seperti itu. Nah di sini lokasinya tuh banyak sekali perumahan memang ya. Jadi kalau kita menuju, ini kan saya dari arah Pamulang ya, arah Pamulang, Pocis. Nanti ketemu sama Pasar Jengkol dan terus kita lewat jalan alternatif sini lebih dekat ya, aksesnya tidak begitu jauh sobat. Ada satu jalan lagi. Kalau kita mau lewat dari arah Parung bisa ya. Jadi saya maksudnya kasih kasih dua jalan yang bisa biasa saya lewati ya. Bukan sebenarnya bukan satu-satunya ya, atau bukan cuma dua, banyak jalan lain. Mungkin cuma saya belum tahu. Yang saya tahu ya hanya ada dua jalan. Jadi dari Pamulang bisa, kita terus ke Pocis bisa, Pasar Jengkol, kemudian kita dari arah Parung juga bisa ya. Jadi tergantung dari mana lokasi kita bisa akses. Ini lagi dibangun perumahan lagi ya. Kalau saya akses jalannya lewat sini itu lebih cepat 20 menit ketimbang saya lewat dari Pasar Parung ya, atau arah Parung teman-teman, seperti itu. Ini perumahan semua sedang dibangun dan memang lokasi ini sama stasiun Ciseeng, lokasi sekitar sini ya. Sini kompleknya perumahan semua. Hanya kita ketemu beberapa jalan sekitar 1 kilo kurang lebih ya, ada jalan yang rusak karena ada banyak truk-truk besar ya teman-teman, bisa kita lewati. Nah ini kita sudah tiba di pintu gerbang masuk perumahan Samasta Ciseeng. Seperti ini ya teman-teman, coba kita lihat nanti arah turun ke bawah ya. Karena di perumahan Samasta Ciseeng ini dia tidak datar ya lokasinya. Jadi untuk tahap satunya dan tahap duanya dia tidak datar. Jadi dia semacam seperti perbukitan gitu. Ini ya, ini sudah masuk pintu gerbang Samasta Ciseeng. Ini ya teman-teman perumahannya. Nah ini pintu gerbang masuk. Seperti biasa ada security yang menjaga di depan dan kita lihat untuk jalan turunnya ya. Nah ini kita menurun nih ke bawah. Di sebelah kanan saya ini adalah tahap 1. Yang sebelah kiri saya sedang dibangun tahap 2. Nah saya memilih lokasi rumah saya yang kemarin saya take over itu di sebelah kanan jalan saya teman-teman. Ini nanti kita lihat ya, kalau kita menuju ke bawah sana terus itu ketemu dengan kali. Ya ada kali di situ, nanti kita lihat seperti apa bagian bawahnya teman-teman. Kita lihat ya. Nah, kalau kita turun terus sampai ke bawah, di sini mentok ya. Mentok itu ketemunya di sini nih. Ini ada kali di sini. Pemandangannya cukup bagus dan di sini udaranya masih segar sekali ya, sobat. Karena masih bisa terlihat ada pegunungan ya sebenarnya di sisi sebelah kiri saya. Memang agak jauh ya. Nah, ini kali ya di sini. Nah, jadi ini arah yang paling bawah, mentok paling bawah. Kita bisa sedikit melihat pemandangan indah di sini, teman-teman. Nah ini arah sebaliknya ketika kita mau pulang ya. Nah kalau kita mau naik pulang, maksudnya kita naik nih ke atas. Ya ini sebelah kiri saya ini yang blok maksudnya tahap 1, yang sebelah kanan tahap 2 ya. Ada blok A, blok B, blok C, blok G, terus J ya. Di sini pakai blok-blok gitu teman-teman. Ini lagi dibangun perumahan yang tahap 2-nya. Ini sudah pakai hebel ya kalau menurut informasi.
Kalau tempat saya masih pakai batako biasa teman-teman. Ini naik ke atas lumayan ya. Kalau jalan kaki lumayan nih, bisa bonyok kaki kita nih teman-teman. Tapi ya kita tetap bersyukur ya. Bersyukurnya karena saya di sini hanya take over saja dari penghasilan YouTube saya. Saya sudah bisa dapat rumah di sini dan kita tugasnya hanya terus bikin konten ya untuk dapat penghasilan setiap bulan dan bisa bayar cicilan. Nah, untuk model rumahnya seperti ini ya teman-teman. Ini model rumah asli originalnya ya. Kita belum ada kanopinya dan untuk airnya kita harus bor sendiri teman-teman, seperti itu. Nah, ini rumah yang saya take over itu. Ini saya sedang mau membuat kanopi di depan ya teman-teman. Jadi kanopinya kita bikin sendiri saja karena kita punya semua peralatan, tujuannya untuk mengirit biaya. Karena bikin kanopi saja lumayan biaya teman-teman ya. Jadi kita buat secara menyicil saja pelan-pelan. Ya, setelah kanopi jadi, ini yang sebelah kanan kiri saya udah jadi semua ya, beberapa rumah sih maksudnya. Kemudian untuk bentuk dalam rumahnya coba kita lihat ya. Ini saya pertama kali ke sini, ini yang punya rumahnya ya. Jadi ini teman saya yang saya take over teman-teman. Ini ada di blok G3 ya. Jadi di sini teman-teman lihat ya dalamnya ya, seperti ini ya. Ini benar-benar standar sekali rumahnya, tapi lumayan ya. Hanya satu kamar saja teman-teman. Ini tipenya tipe kecil ya. Tapi dia sudah pakai kloset duduk seperti ini. Nah, kamarnya satu. Sini posisi kamarnya. Jadi kalau kita masuk sebelah kiri kamarnya. Ini bagian depannya, dan di sini kita lihat ke arah belakang ya. Ke arah dapur, coba kita lihat ke arah dapur seperti apa. Nah, ini masih tampak depan saya ini depan. Nah, ini yang belakang. Nah, belakang ini kalau yang dapatnya di tempat posisi agak naik, nah seperti ini. Ya, jadi kita banyak PR mesti kita rapikan ya bagian belakang juga karena takutnya nanti longsor. Atasnya ada rumah lagi ya. Jadi sama-sama itu tempel blok G di situ dan blok C, G, H di sini ada semua teman-teman, seperti itu. Dapurnya. Jadi di sini kita terus berjuang saja sobat untuk ngumpulin uang lagi. Rumahnya sudah ada, tinggal cicilan dan perbaikan. Pelan-pelan saja kita cicil ya. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang sedang berjuang di YouTube ya, nanti kalau misalnya memang ada penghasilan setiap bulan, jangan lupa untuk ditabung atau diinvestasikan. Terlebih yang masih punya orang tua yang masih ngontrak ya, kita anak harus berjuang terus buat keluarga ya teman-teman. Paling tidak orang tua kita bisa punya rumah sendiri di masa tuanya ya teman-teman, seperti itu ya. Dan kita bisa terbayar dari hasil gaji YouTube kita setiap bulan, walaupun itu masih kredit tidak jadi masalah ya teman-teman. Yang penting kita harus berjuang. Oke teman-teman, jadi ini aja sedikit cerita dari saya ya. Ini saya sekarang sudah menuju pulang, balik arah ke rumah ya. Dan nanti saya akan datang kembali ke sini, rencana seminggu sekali saya akan datang untuk adakan perbaikan. Jadi saya tidak ada harus menargetkan waktu berapa lama ya, karena ini kan 10 tahun cicilan. Jadi ya target saya kurang lebih sih 3 tahun atau 2-3 tahun dah rumahnya sudah bisa kita nanti tempatin. Karena prosesnya akan membuat air dulu ya, sumur bor. Setelah itu kita akan buat kanopi di depan sampai betul-betul semuanya rapi. Dan bagian belakang kita harus perbaiki ya untuk dapurnya, karena teman-teman lihat sendiri tadi ya, seperti ada tanggul di belakang itu. Jadi kita harus rapikan kembali teman-teman, seperti itu. Buat para YouTuber pemula atau teman-teman sedang berjuang di YouTube, tetap semangat kawan. Jangan khawatir, selama kita berusaha berdoa, selalu jalan itu ada. Yang penting kita punya tujuan ya, untuk nanti uang itu akan diinvestasikan untuk apa teman-teman. Ya terus buat konten-konten yang bagus ya, konten edukasi. Jadi teman-teman nanti bisa memperoleh penghasilan setiap bulan. Dan dari penghasilan itu kita bisa untuk kebutuhan kita ya. Jadi benar-benar uangnya itu kita pakai untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan ya, beli ini beli itu yang tidak penting. Lebih baik kita pikirkan masa depan keluarga kita ya. Terlebih yang di perantauan, salam anak perantau ya. Tetap semangat kawan. Tetap kita cari uang yang halal. Tetap kita berdoa terus kepada Sang Pemberi Nafas. Sampai nanti teman-teman untuk membeli rumah ya, paling tidak untuk kita ada investasi buat masa depan istri dan anak-anak kita. Oke sobat, demikian video kali ini, semoga terinspirasi dari cerita singkat saya ini buat teman-teman semuanya. Tetap semangat dan God bless, bye.